Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Widyastuti dengan NIM 2111756. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait penilaian otentik sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPDI. Mari kita simak videonya kali ini. Penilaian otentik adalah jenis penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata atau konteks, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi dunia nyata. Asesmen otentik ini dinamakan penilaian kerja atau penilaian berbasis kinerja karena secara langsung mengukur performa siswa dalam hal-hal tertentu. Siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas yang bermakna dengan menggunakan dunia nyata. Karena itu, asesmen otentik ini dapat diartikan sebagai upaya mengevaluasi pengetahuan dan keahlian siswa dalam konteks yang mendekati dunia nyata. Penilaian otentik sangat relevan dengan tuntutan kurikulum 2013 karena kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, melainkan keterampilan dan sikap. Penilaian otentik ini dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa secara holistik, termasuk kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di situasi dunia nyata. Dan seperti apakah bentuk penilaian otentik ini? Biasanya suatu penilaian otentik ini melibatkan suatu tugas bagi para siswa untuk menampilkan dan sebuah kriteria penilaian atau rubrik yang akan digunakan untuk menilai penampilan berdasarkan tugas tersebut. Rubrik ini harus membuat kriteria penilaian yang jelas dan spesifik serta indikator pencapaian yang dapat diukur secara objektif. Dalam penilaian otentik ini, rubrik dapat digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih jelas dan spesifik terhadap kinerja siswa. Rubrik dapat mencakup kriteria-kriteria seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama, pemahaman konsep, dan keterampilan teknis. Tugas-tugas kinerja dapat mencakup proyek, presentasi, penelitian, simulasi, dan sebagainya. Tugas-tugas ini dirancang untuk mencerminkan situasi dunia nyata dan menuntut siswa untuk menunjukkan kemampuan yang relevan dengan situasi tersebut. Dalam penilaian otentik ini, tugas-tugas kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa secara holistik karena tugas-tugas tersebut mengharuskan siswa untuk menggabungkan berbagai keterampilan pengetahuan dalam satu tugas. Rubrik ini dapat digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih spesifik terhadap kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, ada pula jenis-jenis penilaian otentik. Berikut beberapa jenis asesmen otentik ini yang sering digunakan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, ada project. Dalam asesmen ini melibatkan tugas yang memerlukan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata. Siswa dapat membuat produk atau karya tersebut yang mencerminkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran, seperti membuat model, presentasi, ataupun solusi desain. Yang kedua, portofolio. Dalam asesmen ini melibatkan pengumpulan dan penilaian karya-karya siswa yang mencerminkan perkembangan mereka dalam suatu periode waktu. Portofolio ini dapat berisi tulisan, karya seni, proyek, ataupun catatan refleksi yang melihat kemajuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang ketiga, penugasan observasi. Dalam asesmen ini melibatkan pengamatan langsung guru terhadap siswa dalam situasi otentik. Guru mengamati dan menilai kemampuan siswa dalam menjalankan tugas-tugas atau aktivitas yang mencerminkan kinerja yang sebenarnya seperti permainan peran, presentasi, atau kelompok. Yang keempat, simulasi. Dalam asesmen ini menciptakan situasi yang menyerupai dunia nyata di mana siswa tersebut harus menghadapi tantangan dan membuat keputusan dalam konteks yang otentik. Contohnya adalah simulasi bisnis, debat, ataupun situasi medis di mana siswa tersebut diminta untuk bertindak seolah-olah mereka berada dalam situasi asli. Yang kelima, penugasan tertulis. Dan dalam asesmen ini melibatkan tugas-tugas tertulis yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan menulis respon mereka sendiri. Tugas tersebut dapat menyerupai esai, laporan, analisis kasus, ataupun menjawab pertanyaan terbuka yang membutuhkan pemikiran kritis. Yang keenam, presentasi dan diskusi. Dalam asesmen ini melibatkan presentasi lisan dan diskusi kelompok, di mana siswa dapat memaparkan pemahaman mereka tentang topik tertentu, berbagai ide, ataupun berpartisipasi dalam menunjukkan penguasaan materi pelajaran dan komunikasi. Berikutnya ada teknik dan instrumen penilaian otentik. Secara umum terdapat berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan. Teknik penilaian ini dalam pembelajaran menurut tim pengembangan buku panduan tematik Diknas pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui tes tertulis, lisan, praktik, atau unjuk kerja. Dalam penilaian otentik ini penting untuk memastikan bahwa tes tertulis, lisan, dan praktik ataupun unjuk kerja dirancang untuk mencerminkan tuntutan dunia nyata dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Instrumen
penilaian seperti rubrik atau daftar periksa juga dapat digunakan untuk memberikan panduan yang jelas dalam menilai kinerja siswa dalam tes tersebut. Yang kedua, teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar pembelajaran. Dalam menggunakan teknik observasi dalam penilaian otentik ini memungkinkan guru untuk mengumpulkan data secara langsung tentang kemampuan siswa dalam konteks nyata. Observasi tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan situasi otentik. Yang ketiga, teknik pemberian tugas untuk perorangan atau kelompok yang dapat berbentuk tugas rumah ataupun proyek. Pemberian tugas individu ini dalam membentuk tugas rumah atau proyek merupakan salah satu teknik penilaian otentik yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata atau otentik. Dan selanjutnya ada pengelolaan hasil penilaian. Yang pertama ada data penilaian unjuk kerja. Pada data penilaian unjuk kerja ini adalah skor yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan terhadap penampilan peserta didik dari suatu kompetensi. Skor diperoleh dengan cara mengisi format penilaian untuk kerja yang dapat berupa daftar cek atau skala penilaian. Yang kedua, data penilaian sikap. Data penilaian sikap ini bersumber dari catatan harian guru yang berdasarkan pengamatan atau observasi terhadap sikap atau perilaku peserta didik. Data hasil pengamatan pendidik ini dapat dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pernyataan langsung dan laporan pribadi. Yang ketiga ada data penilaian tertulis. Data penilaian tertulis ini adalah skor yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti peserta didik. Soal tertulis ini dapat berbentuk benar ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, dan jawaban singkat. Yang keempat, data penilaian proyek. Data penilaian proyek ini meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap perencanaan atau persiapan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data atau laporan. Yang kelima ada data penilaian produk. Data penilaian produk ini diperoleh dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, pembuatan produk, dan tahap penilaian appraisal. Informasi tentang data penilaian produk ini diperoleh dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. Yang keenam ada data penilaian portofolio. Data penilaian portofolio ini didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio ini meliputi catatan pendidik, hasil pekerjaan peserta didik, profil perkembangan peserta didik. Yang ketujuh ada penilaian data diri. Penilaian diri ini adalah data yang diperoleh dari hasil penilaian tentang kemampuan, kecakapan, atau pengusahaan kompetensi tertentu yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar. Interpretasi hasil penilaian sangat penting dalam menetapkan ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar sendiri adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Interpretasi hasil penilaian otentik dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama melakukan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, membandingkan hasil penilaian siswa dengan standar ketuntasan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, melakukan pembahasan hasil penilaian bersama siswa untuk memberikan umpan balik dan membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir ada pemanfaatan hasil penilaian. Nah, berikut ini ada beberapa cara pemanfaatan hasil penilaian. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedua, menyesuaikan pengajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menentukan program remedial. Dan yang terakhir ada evaluasi program pembelajaran. Itu saja materi yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.